Israel membombardir Teheran. Iran membalas dengan merudal Tel Aviv. Amerika ikut campur. 14 bom MOP dijatuhkan di 3 fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menyerang pangkalan militernya di Qatar. Itu terjadi baru-baru ini dan membuat dunia diselimuti kekhawatiran perang akan meluas. Tapi tunggu dulu, apa ini perang pertama? Bukan. Pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka perang, tapi kenapa mereka tidak pernah benar-benar berhenti. Untuk menjawab itu, kita harus menelusuri cerita panjang yang tidak hanya berisi soal agama, tapi soal kekuasaan, kolonialisme, dan peta dunia yang dibuat tanpa izin dari mereka yang tinggal di dalamnya. Pada akhir abad ke-19, Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi dari Austria, menyaksikan bagaimana orang Yahudi didiskriminasi di Eropa. Ia lalu menggagas Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss pada 1897. Dari sinilah ide mendirikan negara Yahudi muncul. Ide yang kelak disetujui Inggris lewat Deklarasi Balfour. Ketika Herzl memarketingkan ide mendirikan negara khusus Yahudi ini, dia bicara soal kolonialisme, dia bicara soal kekuasaan, dia menjanjikan kepada Inggris, kepada para pemimpin Eropa waktu itu, kalau Anda membantu kami mendirikan sebuah negara khusus Yahudi di Timur Tengah, maka negara ini nanti akan menjadi pos peradaban yang bertentangan dengan barbarisme. Berarti ini kan cara pandang imperialisme kulit putih sebenarnya ya, bahwa negara-negara atau bangsa-bangsa di Timur Tengah itu bangsa-bangsa yang tidak beradab, yang barbar, paradigma yang menganggap bahwa orang-orang kulit berwarna itu ya memang sah-sah saja untuk diduduki dan dijajah. Dengan kata lain, Israel bukan dilahirkan sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi sebagai janji politik kepada kekuatan imperialis Eropa. Semua berawal pada 1916. Saat itu, Inggris dan Perancis melihat Kekaisaran Utsmani atau Ottoman bakal keok dalam Perang Dunia I. Diam-diam mereka membuat perjanjian bernama Sykes-Picot. Isinya Timur Tengah dibagi dua, Inggris menguasai Yordania dan Irak, sementara Perancis mengelola Suriah dan Lebanon. Timur Tengah sebagai wilayah yang sangat vital secara geografis, yaitu dia menguasai 3 selat yang sangat strategis. Yang pertama adalah terusan Suez di Mesir, kemudian Bab el Mandeb yang dikuasai oleh Yaman, dan kemudian Selat Hormuz di Teluk Persia itu. Nah, ketiga selat ini itu berperan penting bagi peradaban Barat karena dia memfasilitasi kelancaran perdagangan Barat dengan dunia Timur. Palestina dikhususkan dari 2 bagian itu dan termasuk zona internasional dengan dalih tempat keagamaan. Setahun kemudian atau pada 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour. Dalam surat resmi itu mereka menyatakan dukungan untuk mendirikan Rumah Nasional Yahudi di tanah Palestina. Setelah Holocaust, gelombang migrasi orang Yahudi ke Palestina semakin besar. Ketegangan pun menyelimuti Timur Tengah sejak saat itu. Pada 14 Mei 1948, Israel resmi dideklarasikan sebagai negara. Sehari kemudian, negara-negara Arab menyatakan perang terhadap Israel. Tapi yang paling berdarah bukan perang antar negara, melainkan pengusiran massal warga Palestina, sekitar 700.000 orang yang kita kenal dengan peristiwa Nakba. Di bulan Desember itu muncul resolusi baru oleh PBB menyikapi masifnya pengusiran ini, resolusi 194 yang menyatakan bahwa orang-orang Palestina yang terusir ini itu berhak untuk kembali. Dan kalau misalnya secara mereka sendiri yang nggak mau kembali, misalnya orang Arab ini nggak mau kembali, mereka berhak untuk ganti rugi. Tapi resolusi ini sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan oleh Israel. Israel tidak pernah mau menegakkan resolusi ini, bahkan dia membuat undang-undang sendiri, tidak boleh kembali. Kalau sudah pergi, ya pergi saja, nggak boleh kembali ke tanah mereka. Israel berdiri. Berdirinya negara ini bukan akhir dari konflik. Ia justru menambah babak baru konflik di Timur Tengah. Di Iran ada cerita yang enggak kalah pelik dan rumit. Sebelum 1979, Iran adalah negara sekuler di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi, sekutu utama Amerika Serikat dan Israel. Minyaknya dikelola perusahaan Barat.
ketika Perdana Menteri Mossadegh ingin menasionalisasi minyak. Ia dikudeta dengan dukungan CIA dan MI6. Nah, ketika pecah perang tahun 73, di mana Arab melakukan embargo terhadap Barat karena Israel berperang dengan Palestina, pada waktu itu Iran justru membuka keran minyaknya untuk mengganti minyak Arab yang hilang karena embargo itu, sehingga kaum muslim di Iran itu semakin kecewa kepada dinasti Pahlavi yang kebetulan juga sama melakukan KKN. Krisis politik ini memuncak pada 1979. Rakyat menggulingkan dinasti Pahlavi. Revolusi ini melahirkan Republik Islam Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Iran memutus hubungan dengan AS dan sekutunya. Hubungan antara Iran dan AS terus memanas. Di awal revolusi, 52 warga AS pernah disandra selama 444 hari oleh mahasiswa pro-revolusi. AS kemudian membekukan aset bernilai sekitar 12 miliar dolar AS milik Iran. Mereka juga memutus hubungan diplomatik serta mengembargo total ekonomi Iran. Seiring berjalannya waktu, Iran turut memboikot produk dan perusahaan AS demi mengusir pengaruh Barat di negaranya. Saat ketegangan Iran versus AS berlangsung, Iran juga terlibat perang dengan Irak pada 1980 sampai 1988. Ini disebabkan Saddam Hussein yang kala itu memimpin Irak takut revolusi menyebar ke negaranya dan ingin memperluas perbatasan. AS pun turut terlibat di perang ini dengan mendukung Irak lewat dukungan diplomatik, intelijen, hingga suplai senjata. Di sisi lain, Iran memusuhi Israel karena menganggap negara Zionis itu bagian dari boneka AS di Timur Tengah. Ditambah penjajahan atas tanah Palestina, Iran menjuluki AS setan besar, sementara Israel setan kecil. Sebelum saling serang pada masa Pahlavi, Iran merupakan sekutu Israel. Mereka bahkan pernah berkongsi dalam urusan perminyakan. Iran menjadi pemasok utama minyak ke Israel. Bahkan pada satu waktu mereka pernah membangun jalur pipa untuk mengirim minyak ke Eropa. Kedutaan Israel pun berdiri di Teheran pada 1970. Saat Iran perang melawan Irak pada 1980 sampai 1988, Israel pernah membantu Iran dengan mengirim senjata untuk melawan Saddam Hussein. Tapi itu tak berlangsung lama. Selesai perang, mereka kembali bermusuhan. Iran membentuk poros resistensi dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Palestina, semuanya didukung dan disokong oleh Iran. Senjata, dana, pelatihan. Iran jadi pusat dari perlawanan terhadap apa yang mereka anggap proyek kolonial Israel dan dominasi AS. Singkat kata, AS dan Israel resmi jadi musuh ideologis dari Iran. Pada 2015, Iran menyepakati JCPOA bersama AS, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan juga Jerman. JCPOA adalah perjanjian nuklir antara Iran dan kekuatan besar dunia yang intinya membatasi program nuklir Iran agar tak dipakai untuk bikin senjata nuklir. Program nuklir Iran boleh dilanjutkan asal untuk keperluan perdamaian. Pengayaan uranium Iran dibatasi hingga 3,67%. Lewat JCPOA, kadar nuklir Iran tetap cukup untuk keperluan sipil dan penelitian, tapi tidak untuk persenjataan. Namun Presiden AS Donald Trump keluar dari kesepakatan dan menyebutnya sebagai kesepakatan terburuk. Negara-negara lain yang yang membuat kesepakatan dengan Iran itu melihat bahwa kesepakatan itu dijalankan dengan baik tanpa ada masalah dan diawasi secara ketat oleh Badan Energi Atom dan Energi Internasional yaitu IAEA. Nah, tapi ketakutan Netanyahu atau ketakutan Israel terhadap kemungkinan Iran melakukan bom atom di balik layar itu didukung oleh Donald Trump. IAEA itu juga melihat bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada indikasi bahwa Iran akan membuat bom nuklir. Merespons AS, Iran lalu meningkatkan pengayaan uraniumnya sampai 60% dengan tujuan meningkatkan daya tawar mereka kepada AS. Aktivitas itu yang kemudian menjadi dalih Israel dan Amerika bahwa Iran sedang memproduksi senjata nuklir. Kini perang pun masih berlanjut pasca serangan Israel ke Iran dan Amerika ikut di dalamnya. Kekacauan di Timur Tengah itu pertama memang disengaja. Biar orang-orang bangsa-bangsa di Timur Tengah itu saling berkelahi satu sama lain agar supaya kepentingan Barat di sana
dipelihara atau terpelihara. Jadi kalau ada sebuah negara Arab yang keras terhadap kebijakan Barat, maka itu digulingkan. Omong kosong bahwa Amerika Serikat itu mendorong terjadinya demokratisasi di Timur Tengah. Dia justru lebih menguntungkan kalau Timur Tengah ini dipelihara, perintah oleh rezim-rezim yang melakukan represi terhadap rakyatnya, sehingga mereka kelangsungan hidup mereka itu bergantung kepada dukungan Barat, ekonominya, politiknya. Pada akhirnya, Timur Tengah tidak terus berperang karena agama dan takdir, tapi karena ia dibentuk oleh peta yang salah, janji yang keliru, dan kekuasaan yang tak pernah adil dengan tujuan bahwa mereka bisa dikendalikan.